Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa jtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Al-qismu tsalitsu min mabahithil fanni as-sam'iyatu. Nah, sekarang kita masuk pembahasan ketiga dari pembahasan ilmu tauhid, yaitu pembahasan tentang sam'iyat. Begini, ilmu tauhid itu secara garis besar maudhu'nya 3 objeknya itu. 1 ilahiyat, 2 nubuwat, 3 sam'iyat. Nah, ini kita sudah masuk bagian terakhir dari ilmu tauhid. Jadi banyak orang itu senang membahas kitab apa ini? Jauhar Tauhid. Karena pembahasannya luas, mencakup sampai sam'iyat. Makanya kita di sini sampai 84, bait 84 itu hampir 70 bait. Itu isinya tentang sam'iyat. Ya kan di akhirnya berapa bait semuanya ini? 140 ya. Ya, sekitar berarti 60 bait. Nah, kitab semacam Ummul Barohin misalkan, itu hanya mencakup sampai nubuat saja biasanya itu. Jadi ada khususiah kitab-kitab ilmu tauhid. Jika kita pertama kali membahas tauhid, itu yang dibahasnya ilahiyat dan nubuat. Nah, karena ilahiyat dan nubuat ini, dia dalam kitab-kitab yang tinggi itu banyak membahas syubhatnya falasifah dan syubhatnya Mu'tazilah. Sampai akhirnya hampir tidak bisa dibedakan, ini mana kitab tauhid dan mana kitab falasifah. Jadi pembahasan tentang Allahnya itu sedikit saja. Tapi pembahasan tentang huyula, tentang arad, kemudian tentang thariqatut tafkir, ya, jalan berpikir yang sahih itu dibahas secara mendalam, sehingga kalau misalkan kita baca kitab yang namanya kitab tauhid, kitab tauhid tingkat tinggi, itu kita tidak bisa membedakan dengan kitab-kitab falasifah. Jadi kayaknya ini bukan tauhid, kayaknya ini filsafat gitu. Sampai kita masuk di akhir pembahasan tentang sam'iyat. Jadi andaikan bukan karena sam'iyat, kitab-kitab tauhid yang tebal-tebal itu nggak bakalan disangka kitab tauhid. Itu sangkaannya pasti bakal kitab filsafat. Nah, ini kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir. Sam'iyat ini dibutuhkan. Ya, karena inti dari agama yang ingin disampaikannya itu sam'iyatnya ini. Ini yang paling relatable sama kita sebagai manusia. Kehidupan yang akan datang. Ya. Jadi manusia normal itu yang dipikirinnya pasti masa depan. Yang sekarang itu ya udah kayak gini, ngapain dipikirin? Yang dipikirannya itu apa? Masa depan. Itu orang yang sehat itu. Itu orang sehat. Orang sehat yang dipikirannya masa depan. Orang sakit yang dipikirkannya masa lalu.
orang tidak punya perasaan yang dipikirin saat ini. Kata Pak jelema kadal kulit banget. Pikiran ayeuna. Ya. Ya padahal makanya ya sekarang aja lah, nanti gimana nanti. Ya itulah banyak orang celaka pikirnya kayak gitu. Ya. Nah, ini samiyat, ini intinya. Samiyat ini tidak akan bisa ditegakkan tanpa apa? Tanpa nubuat. Makanya kita butuh dalil nubuat sebelum samiyat. Nubuat tidak akan bisa ditegakkan tanpa apa? Tanpa ilahiyat. Ilahiyat tidak akan bisa tegak kecuali apa? Wujud. Makanya istiqso sangat mendalam sekali tatkala kita membahas tentang wujud, marotibul wujud, mawujudat, apa saja yang wujud, apa yang tidak. Itu ontologi di dalam filsafat itu. Ya. Nah, jadi semuanya nanti ini bermuaranya di apa? Di wujud. Sampai masuk sekarang kita ke samiyat. Al-qismu tsalitsu min mabahithil fanni as-sam'iyatu. Pembagian ketiga dari pembahasan fan ini yaitu as-sam'iyat. Ad-du'a'u wa ma yata'allaqu bihi. Pembahasan tentang apa ini? Pembahasan tentang doa dan apa-apa yang bertalian dengannya. Wa 'indana anna ad-du'a yanfa'u kama minal Qur'ani wa'dan yusma'u. Wa 'indana, dan di sisi kita, maksudnya di sisi kita itu siapa? Ahlussunnah wal jamaah. Anna doa itu yanfa'u, bermanfaat. Kama minal Qur'ani, sebagaimana diambil kaidah itu minal Qur'ani dari Al-Qur'an, wa dan yusma, sebagai janji yang didengarkan. Jadi kaidahnya apa? Kaidahnya itu doa itu bermanfaat. Dalilnya apa? Al-Qur'an. Wa asyara al-musannifu rahimahullah ila raddi qaulil mu'tazilati inna du'a la yanfa'u. Di sini ada isyarat dari musannif untuk membantah pendapatnya Mu'tazilah. Apa itu? Bahwa doa tidak bermanfaat. Jadi yang mengatakan doa itu tidak bermanfaat itu adalah Mu'tazilah. Yang ngapain? Udah selesai kok perkara itu. Kalau kamu mau masuk surga, jangan berdoa, sholat. Dan sholat kan doa. Ya. Kalau kamu mau kaya, bukan berdoa, apa? Kerja. Mau kaya, mau ngedoa. Mau bisa wareg kukulhu. Cek orang teh, teh kudu diomongkeun ke nyaho. Enggak usah diomongin, mau wareg kukulhu. Gak usah diomongin, dia itu juga tahu, diomongin kafir. Ya. Diomongin kafir. Itu kalau misalkan ada orang, wah, apa? Apain? Mau diparaban ku Fatihah. Itu gak usah ngomong. Gak usah ngomong. Kita tahu adatnya gitu. Ya emang iyalah. Emang siapa yang mau juga baca Fatihah kenyang, sok wirid siapa Fatihah 100 berhenti kemerkaan. Emang siapa yang mau juga baca Fatihah? Itu ada atakoh kubro baca kulhu 100.000 kali. Nah kalau misalkan baca kulhu kenyang, baca 100.000 kita beteng bakal jadi segede kumaha. Ya. Itu emang udah sunatullahnya begitu. Tapi ya ini makanya kita harus tahu nih, yang namanya doa itu yanfa'u. Dia bermanfaat. Ini rad kepada Mu'tazilah. Biqaulihi wa indana ma'asyira ahli sunnati anna du'a bahwa raf'ul hajati ila rafi'id darajah. Nah, indana di sisi kita yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, yang namanya doa itu, bentar sebelum dihukum ini, apakah ini bermanfaat atau tidak? Kita takrif dulu apa itu doa. Ya. Awas hati-hati, sekarang zamannya banyak podcast, zamannya banyak debat, tapi nggak banyak orang yang tahu seni debat. Nggak tahu apa pas waktu prak-prakannya nggak dipakai. Ya. Seni debat itu semua perkara yang dihukumi harus ada sumbernya. Nah, ini makanya diajarkan nih, kalau kita mau mengatakan doa ini apa hukumnya, maksudnya hukumnya itu apa yang akan dinisbatkan kepada doa, apakah dia itu sunnah, wajib, mubah, makruh, haram, apakah bermanfaat atau tidak, apakah ada tuntutannya atau tidak. Ya, kita harus tahu dulu apa tarif doa. Doa itu apa? Raf'ul hajati, mengadukan kebutuhan
memasrahkan, ya bahasa di sini mengangkatkan, ila rafi'id darajat, kepada sesuatu yang derajatnya paling tinggi, atau kepada sesuatu yang memiliki derajat tinggi. Itu doa inda mutakalimin, bukan indal lugawiyin. Kalau indal lugawiyin itu apa? Tolabul fi'li minal adna ilal a'la. Itu kan di usul fikih begitu. Ya, itu dari lugawiyin. Ini di dalam mutakalimin itu maksud berdoa yang bermanfaat itu apa? Raf'ul hajati ila rafi'id darajat. Mengangkatkan kebutuhan, mengadukan kebutuhan kepada zat yang paling tinggi. Wakila, maksudnya kepada Allah, ya, maksudnya kepada Allah. Wakila, dan dikatakan wa izharul ajzi wal maskanati bilisani tadarru'. Yang namanya doa itu menampakkan kelemahan dan menampakkan al-maskanah, kebutuhan, kemiskinan, ketidakberdayaan, bilisani tadarru'i, dengan lisan yang merendahkan diri. Nah, paham ini doa nih. Jadi jenis apa dia? Kalau atas takrif yang pertama, dia jenis mengadu. Mengadukan apa? Mengadukan kebutuhan. Bukan ngasih tahu. Jadi kita berdoa itu bukan ngasih tahu sama Allah. Ya, ngapain berdoa Allah udah tahu. Lah emang yang ngasih tahu siapa? Kita itu berdoa bukan ngasih tahu sama Allah. Kita itu berdoa apa? Kita punya hajat, dan yang menentukan hajat itu adalah Allah, dan yang bisa mengangkat hajat itu hanya Allah. Makanya hajat kita kembalikan kepada siapa? Kepada Allah. Itu namanya berdoa. Nah, atas yang kedua, kalau para sufi biasanya pakai yang ini. Para sufi itu apa? Izharul ajzi, menampakkan ketidakmampuan, wal maskanati, dan kebutuhan. Nah, ini yang biasanya dipakai oleh para sufi itu. Jadi karena apa? Karena saya mah tidak punya hajat. Hajat saya cuma Allah. Ini kan rokok hajat. Saya nggak punya hajat. Cuman ya saya izharul ajzi. Lah saya mau digimana-gimana sama Allah, ya terserah. Mau dimasukin surga ya monggo, mau masukin neraka ya sama Allah baik. Ya. Cuman Allah merintah sama saya apa? Belajar, saya belajar. Allah memerintah kepada saya ta'lim, saya ta'lim. Allah merintah sama saya kerja yang halal, saya kerja yang halal. Itu, saya kerja halal. Butuh duit? Enggak. Ya, enggak butuh duit. Ya, butuh nama untung. Duit gak ada rugi mah kerdawan. Itu cuma butuhnya untung, bukan. Itu sufi-sufi tuh gak butuh duit ya buat apa? Kerja bukan butuh duit karena diperintah sama Allah. Ya, belajar gak butuh jadi pinter karena diperintah sama Allah. Lah terus Allah mau ngasih saya, itu udah ahwal hatinya kayak gitu. Jadi rokul hajat itu mah kamu, saya mah enggak. Ini masih doa juga. Ini Sufyan itu. Jadi izharul ajzi. Tapi kalau ajzun itu kan sudah sifat nafsinya manusia kan? Sudah sifat nafsinya makhluk. Ya kalau ajzun, saya apa? Saya butuh. Begitu. Lemah. Saya lemah. Tidak bisa apa-apa. Lawang gerak saya ini oleh Allah, apa segala macam oleh Allah. Wal maskanah bi lisan tadarru', dengan lisan yang tadarru', dengan lisan yang merendahkan diri. Nah ini lihat bahasanya ya. Bukan hanya bermanfaat, yadurru wa yanfa'u. Dia bisa memberi madarat dan dia bisa memberi manfaat. Nah, jadi bukan hanya memberi manfaat. Makanya doa-doa orang soleh itu, kalau dia jelek, dia ditakuti. Karena yadurru, dia memberikan madarat. Wa yanfa'u, dan memberikan manfaat. Bagi siapa? Al-ahya awal amwat. Bagi orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi doa itu bukan hanya bermanfaat bagi orang yang hidup, tapi juga bermanfaat bagi orang yang mati. Kalau nggak percaya, mati dulu. Nangis kamu nggak dapat doa itu. Ya. Nangis di kuburan nangis. Walau sodaro min kafirin, meskipun doa itu timbulnya dari orang kafir. Awas hati-hati sama doanya orang kafir itu. Ya.
Jangan macam-macam. Ya, ada orang itu dia merasa soleh karena doanya mustajabah. Woi, doa ijabah itu tidak menjadikan patokan apapun. Benar atau salah itu patokannya ilmu. Karena ijabah doa, kalau itikadnya salah, jadi istidraj bukan karomah. Ya. Nah, jadi nggak bisa. Nih ya, kesalahan orang zaman sekarang itu apa? Memakai alat ukur bukan pada ukurannya, bukan pada satuan ukurnya. Ada termometer dipakai buat ngukur pensil. Berapa panjangnya? 30 derajat. Edan sugan. Ya, itu termometer bukan buat ngukur panjang pensil. Meskipun nanti ketemu ukurannya. Kan ada ininya kan, ada garis-garisnya kan. Paling atas berapa? 100 derajat. Nah, ini panjang segini nih. Ini berapa ukurannya? Diukur 30 derajat. Ada ukurannya. Ada 30 derajat sama di situ. Ke sini sama tuh 30 derajat kan bener. Cepetan teh. Ya, keplok sirahna. Itu salah alat ukur. Ya. Di sini sebutkan doa itu meskipun dari orang kafir dia yanfa'u wa yadurru. Dia bermanfaat dan manfaat. Awas jangan lupa sama wahdaniyat fil af'al. Doa lupa wahdaniyat fil af'al. Nah, apa dalilnya? Nah ini kan tadi apanya? Dakwanya. Apa dakwanya? Doa itu dia berdampak madorot dan berdampak manfaat, baik bagi orang hidup ataupun bagi orang mati, meskipun dari orang kafir. Li hadisi Anasin radhiyallahu anhu, karena hadis dari Sidna Anas radhiyallahu anhu, dakwatul mazlumi mustajabatun. Doanya orang yang dizolimi itu mustajabah wa in kana kafiron, meskipun yang mazlumnya itu kafir. Makanya jangan menzolimi orang kafir. Bagaimana menzolimi orang kafir itu? Ya kamu mah dicoo dikawin hante. Itu bukan mukatab. Itu orang kafir. Ya, bukan amah itu, bukan hamba saya perempuan. Kafir-kafir merdeka itu. Ya, awas. Itu jadi gonimah. Kafirin disangka gonimah. Nggak boleh. itu minaz zalimin. Ya, awas nu bareto nak itu tobat. Di sini doakan sana. Susah zaman kemarin gara-gara mantan bareto. Awas tuh. Wapi. Itu yang zalim, yang dizalimi, apa disakiti hatinya tanpa hak ya. Nih, ini ada orang kafir. Kita sebut dia itu kafir. Dia sakit hati. Salah dia, salah siapa jadi kafir? Ya, kalau orang kafir benar, ya. Kalau bilang non-Islam kumadinya non-Islam, kafir bener kafir. Ini ada orang kafir, goreng patut. Kudu dia disebut goreng patut. Eta anjing zalim. Itu fakta memang, tapi nggak usah diomongin. Ya, fakta. Jadi apa ya? Goreng patut itu dia fakta buat dirimu sendiri. Ya, jelek itu kenapa? Karena ada yang di atasnya. Kalau nggak ada di bawahnya, kalau nggak ada yang di atasnya, dia ganteng. Makanya itu fakta menurut dirimu. Nggak boleh diomongin. Sakit hati, hak dia sakit hati. Tapi kalau diomongin kafir, ya nggak ada kafir yang di bawah itu juga tetap kafir dia mah. Ya, kita ada tetangga nih orang kafir sama si Biden. Kafir mana? Kafir si Biden. Dia mah kafir oke lamun ruas astagfirullahalazim. Kaget astagfirullahalazim. Ingat Allahu Akbar. Ya. Pagi-pagi denger tahrim. Oh, bisa kafir-kafirna. Si Biden lebih kafir. Enggak ada si Biden tetap kafir enggak dia? Tetap kafir. Enggak ada orang mukmin tetap kafir enggak dia? Tetap kafir. Itu mah sudah wakinya begitu. Lah kita panggil kafir ya sakit hati urusan dia.
Ya. Nah itu zalim ya. Jangan. Sendalnya jangan diambil. Ada sendal orang kafir diambil nggak boleh. Zalim itu. Nanti kalau misalkan berdoa, ya Allah, saya ini ke masjid tadinya mau denger pencerahan, pulang-pulang hilang sendal. Eta jadi hijab, jadi mau ke masjid. Coba yang sendal benang Natal sudah kamari. Aduh, hati-hati. Nih, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa in kana fajiron fafujuruhu ala nafsih. Meskipun dia orang fajir, kefajirannya itu untuk dirinya, tapi doanya itu buat orang yang didoakan. Hati-hati. Fajir itu orang berbuat dosa. Wa yuqdillahu ta'ala bistijabatihil hajati tafaddulan wa ihsanan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencumponi. Apa itu mencumponi? Ya, memenuhi. Akan memenuhi apa? Bistijabatihil hajati. Memenuhi untuk mengijabah kebutuhan-kebutuhannya. Tafaddulan wa ihsanan. Bukan atas jalan wajib bagi Allah, bukan. Tapi tafaddul, keutamaan. Wa ihsanan dan ihsan. Dalam pengertian tidak ada hukum yang mengikat bagi Allah untuk mengkabulkan doa orang itu, tidak ada. Itu tafaddulan wa ihsanan bi iradatihi. Ya, jadi bukan ilat maklul, bukan syarat tabiat. Kenapa doa saya tidak dikabul-kabul ya Allah? Oh, karena kamu makanannya haram, puasa dulu 40 hari. Ya. Kenapa tidak dikabul juga ya Allah? Oh, kamu kurang apa itu namanya itu, tempatnya kurang mustajabah gitu ya, tempatnya kurang mustajabah. Oh iya, waktu itu, nah, itu bukan kayak gitu. Itu apa namanya itu sebab kan, sebabnya tidak terjadi, syaratnya tidak ada mani', enggak, itu adi. Kalaupun ada, jadi bukan atas jalan sebab, bukan atas jalan tabiat, juga bukan atas jalan ilat maklul. Adapun yang tadi disebutkan itu apa? Adi. Wa yudfa'u bihil baliyatu, dan dengan doa itulah musibah-musibah dihilangkan. Wa yu'zimul atiyat, pemberian-pemberian menjadi besar, menjadi agung. Wa yurfa'ud darajat, dan dengan doa itulah derajat ditinggikan. Hanya berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li annal qada'a ala qismaini mubromun wa mu'allaqun. Sebentar. Kita kan kemarin sudah ngobrol apa? Sifat Allah itu qudrah iradah. Ya kan, kalau misalkan qudrah iradah, sebentar. Ini maksud bermanfaat itu apa? Nih kalau misalkan Zaid udah ditakdirkan oleh Allah ya kaya 7 turunan. Lah Zaid ini turunan ke-8. Ini kan udah sengsara nih. Ya udah bejak-bejak nih si Zaid nih. Ya habis tuh udah 7 turunan. Ini kan udah gak bakal bisa ngapa-ngapain. Soalnya yang namanya takdir Allah itu selesai. Adakah irodah tanjizi qadim berbeda dengan kudroh, ta'alluq kudroh tanjizi hadis? Gak bakalan beda. Bukankah irodah itu dia tanjizi qadim? Kalau tanjizi qadim, bagaimana kita bisa mengatakan ini bermanfaat? Lah manfaatnya apa? Coba, manfaatnya apa? Diangkatkan derajat. Nah, kalaupun diangkatkan derajat kan takdir. Yang mengangkatnya bukan doa. Woi, mana sih ini? Ya, ini yang mengangkatnya siapa? Nih, gini konsepnya nih. Dengerin dulu atau udah belum selesai. Wa dzalika li annal qada'a ala qismaini. Demikian itu karena yang namanya qada. Qada itu ketetapan. Ya. Makanya ada yang namanya qadi. Itu tukang menetapkan. Ala qismaini ada 2 bagian. Mubromun wa mu'allakun. Ada qada mubrom dan ada qada mu'allak. Apa itu? Fal mu'allaku la istihalata fi raf'i ma'ul liqaraf'ihi minhu ala du'a. Yang mu'allak ini tidak ada kemustahilan di dalam diangkatnya apa-apa yang
apa ya? Taklik. Minhu ala doa, atas doa. Nah ini yang sering saya jelaskan lah. Yang mu'allaq itu kan ditaklik. Ditaklik atas apa? Ya atas apa aja. Bisa jadi ditaklik atas doa. Ini qada nih ketentuan Allah. Nah, cuman ketentuan ini namanya mu'allaqun. Mu'allaqun bi. Zaid. Ya. Dia akan apa? Dia akan kaya. Raya. Kalau bapaknya ngumpulin modal. Kalau bapaknya ngumpulin modal. Lah kalau bapaknya gak ngumpulin modal, miskin Zaid ini. Miskin. Nah jadi itu, kayaknya Zaid mu'allaqun bi ngumpulin modal bapaknya. Paham? Kalau nggak ngumpulin modal gimana? Kalau nggak ngumpulin modal ini siapa? Ini bapaknya. Ya Zaid malangsak. Soalnya tergerus oleh bengisnya zaman. Ya, tergerus oleh bengisnya zaman. Nah nanti mana yang terjadi nih? Mana yang terjadi di bapaknya? Bapaknya ngumpulin modal, ya Zaidnya, ya tinggal terusin usaha bapaknya. Lah terjadinya bapaknya ini ngumpulin modal gara-gara apa? Qudrah iroda Allah. Cuman malaikat ini nggak tahu ini mana yang bakal kejadian sama Zaid. Itu namanya qada malah. Dan tidak ada kemustahilan jika sesuatu ini mu'allaqun bid du'a. Sehingga kita keluar perkara-perkara yang di luar ekspektasi. Ya. Keluar perkara-perkara di luar ekspektasi. Dan kita punya harapan karena ekspektasinya begini. Ya. Ekspektasinya begini. Kita itu apa? Lihat ada cinta sama ulama, tapi keturunan nggak ada yang alim. Di kanan kiri nggak ada yang alim. Ini kesempatan anaknya jadi alim berapa persen? Berapa persen itu? ini kesempatan anaknya jadi alim, jadi ulama berapa persen? Bapaknya bukan kiai, indungnya bukan kiai, kakeknya bukan kiai. Berapa persen ini? Nyari 0% mau mustahil wujud. Ya kalau kita lihat itu, wah 10%, 10% udah terlalu gede itu. Ya, iya kemungkinan jadi garong. Mungkin jadi koruptor sekian, kemungkinan jadi garong sekian, kemungkinan banyak itu. Kemungkinannya. Pucung hul, kumatu carana ngadoa baik Allah, abdi boga kabutuh. Saya punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mu'allaqun. Kalau bapaknya berdoa, kalau ibunya berdoa, anaknya jadi kiai, meskipun ini 1,3 zakatnya 2,5%. Masih kemudian kemungkinan adatnya 2,5% jadi. Lah Imam Ghazali gimana? Ya. Nah itu mu'allaqun bid'ah. Jadi kalau mu'allaq itu dia enggak begini. Zaid laki-laki sampai mati. Ya iyalah, laki-laki sampai mati ya. Karena ada yang di tengah-tengah berubah orientasi gitu kan. Ya beda haluan. Zaid laki-laki sampai mati, rezekina ini enggak kayak gitu juga. Ada qada-qada itu yang mu'allaqun. Dan dia akan begini jika, Nah, jadi malaikat itu nulisnya pakai jika. Jika Zaid begini, maka akan begini. Jika tidak, maka begini. Saya tuh lihat film Sun Gokong. Film Sun Gokong itu kan dia kan suka masuk ke dalam bawah tanah. Di bawah tanah itu kan ada nerakanya. Nerakanya di Sun Gokong kan di bawah tanah kan. Dan di situ ada data-data orang mati gitu ya. Itu bukunya cuma setebal ini. Cek urut estetik ya catatan. Itu kalau kita lihat malaikat, wallahu alam, kalau kita lihat malaikat terus ada qada mu'allaqnya, itu pakai catatannya ada apanya, ada surahnya, ada bentuknya, itu bisa segimana itu. Ya, makanya nanti di akhirat itu satu orang laki-laki muda, anak muda. Itu catatannya bahasa Sunda namanya satu untung dulu. Bahasa Indonesianya apa? Sejauh mata memandang. Bukan 1 lembar, 9 lembar. Satu orang itu. Dan itu bukan qada mu'allaq. Itu apa yang dia kerjakan.
Apa yang dia kerja? Qadha mu'allaq pasti lebih banyak kan itu dengan kemungkinan. Wala fi nuzuli ma'ulliqa nuzuluhu minhu ala doa. Dan tidak ada kemustahilan juga dalam apa? Terjadinya apa-apa yang ditaklik untuk terjadinya ala doa atas doa. Darurata wujubi tarattubil masyrutati ala syurutiha. Meles karena apa? Karena kemestian taratub. Apa taratub itu? Ketersinambungan perkara-perkara yang disyaratkan atas syaratnya. Wal musabbabat ala asbabiha. Dan musabab atas sebabnya. Ini yang apa? Mu'al. Wa amal mubrom. Adapun yang mubrom, fadu'a'u, maka doa itu fa in lam yarfa'hu, meskipun tidak akan bisa mengangkat yang mubrom. Jadi yang mubrom itu dua-duanya nanti di catatan malaikat atau di lauh mahfuz. Yang mubrom dan yang mu'allaq. Jadi yang mubrom udah tahu semua. Ya. Zaid mati umur 60. Nggak pakai jika-jika itu. Udah malaikat tahu semua. Zaid umur 60 payah nata. Malaikat tahu semua udah itu. Yang bisa melihat ke lauh mahfuz. Sekali itu mubrom. Tapi mu'allaq pun malaikat juga belum mengerti juga malaikat juga. Ya. Coba nih. Malaikat Israel waktu mau mencabut nyawanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia itu, nawarin dulu nggak? Nawarin. Itu nawarnya basa-basi apa bener nawaran tuh? Bener nawarin. Mungkin di sananya malaikat Israel itu begini. Jika ya, Muhammad umurnya sampai 63, jika dia mau. Jika dia tidak mau, maka akan. Yang maka akannya udah putus langsung, kerajikannya sudah terjadi. Lah itu mu'allaq pun. Makanya malaikat pun nggak tahu. Ya, kan nggak tahu. Karena kalau nanyanya basa-basi itu bukan malaikat, orang Sunda. Waduh tuang mual. Aduh maka tuh kalau rasan, alah gini kita aya nanawan, ternyata tong nawaran, areuh nanawan mual. Sieueuna nawaran. Nah, kun basa-basi atunya. Besar bade tuang atuh bade. Jeung naon hayang-hayang kampung aing mah teu aya montong nawaran. Ayo malaikat pas nawarin benar nawarinnya itu ya. Nawarinnya benar. Mana tadi? Darurat wujub darurat bil masyrut. Wa fad'a wa in lam yarfahu lakin rubama athaballahu ta'ala al-abda ala du'aihi bi raf'ihi. Tah. Yang mubrom gimana? Yang mubrom itu meskipun dia tidak bisa diangkat keputusannya, tapi ada tapinya. Apa tapinya? Dikasih pahala. Jadi manfaatnya di dalam memberi pahala. Jadi doa ini pada qadha yang mubrom, dia mengangkat ketentuan. Pada qadha kebalik ya. Doa ini pada qadha yang mu'allaq, dia mengangkat ketentuan karena dia syarat ini masyrut atau sabab musabab. Kalau kepada qadha yang mubrom itu bukan mengangkat tapi dikasih pahala. Lah masalahnya kita tahu nggak ketentuan yang mu'allaq sama yang mubrom yang ada di dalam diri kita itu? Nggak ada. Anggap aja semua mu'allaq di kita mah gitu. Ya, semua mu'allaq. Dan di dalam irodahnya Allah itu nggak ada yang bisa dirubah. Karena mubromnya itu bi irodatihi, mu'allaqnya pun bi irodatihi. Paham? Halo? Kunaon kalian teh jarang bling? Jadi kalau dia itu yang didoakannya itu sesuatu yang sudah mubrom, nah itu ada manfaatnya nggak? Ada. Di mana manfaatnya? Bukan di dalam raf'ul qadha-nya bukan, tapi di dalam diberi pahala. Ada pertanyaan nggak nih? Nah itu silaturahim menambah umur begitu nanti. Ya, yang apa? Sedekah begitu. Ini melancarkan rezeki begitu ya. Nah ini ada orang ya, dia tuh kerjanya apa? Ngejar ijazah jembar rezeki. Tiap-tiap pengajian itu yang dicarinya jembar rezeki.
Tapi udah 100 pesantren didatengin, rezekinya nggak jembar-jembar. Kalah tekor ongkos ke pesantren nguriling. Karena dia meminta sesuatu yang tidak mu'alaq pun doa. Dia meminta sesuatu yang sudah mubrom. Cuman dia nggak tahu, kalau dia tahu mubrom nggak mau nguriling. Ya kalau dia tahu itu mubrom di sisi Allah, mana yang bakal heureut tapi kan kepae. Kalau dia tahu, diam aja di rumah. Maksudnya kan nggak tahu gitu. Ya itu sama lah itu ke situ. Sama. Ya kalau doa ibunya gak diijabah itu jadi apa buat ibunya itu? Jadi pahala. Kan kasihan. Lu enggak doa inung lah, lu menang pahala inung lah. Ada budak geus kena kucupat atuh kumaha. Geus kena ku takdir tuh. Ya, kan saya geus kitu. Didoa-doakeun geus eta mah geus dikutuk jadi pengusaha mah. Ya, geus dikutuk jadi presiden, geus lain didoakeun deui ya geus dikutuk. Malin kundang wae dikutuk jadi batu jadi, padahal jadi presiden yang jadi batu hese kan jadi batu. Nah, iya mah iya mah malin kundang mah dikutuk jadi batu jadi. Iya dikutuk jadi presiden, teh jadi. Naon sabab? Mubrom. Padak pajak jadi wali heula tajakeun ke malaikat, tadi mubrom ka mualak. Itu Allahu Akbar. Wal mudda'ahina idzin tarattubun naf'in. Wal mudda'ahina idzin tarattubun naf'in lidda'i aw li ghairihi ala du'aihi. Dan yang didoakan tatkala itu mana tadi ya? Au anzala bidda'i lutfahu fihi, atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan bidai kepada yang berdoa lutfahu fihi, lutfunnya, kelemah lembutannya Allah fihi di dalam doanya. Ini ibunya nih ngedoain anaknya biar kaya, udah keliling tiap-tiap tempat ziarah diziarahi itu udah. Tapi yang ada tuh anaknya jadi sabar. Gak kaya-kaya, cuma dia Allah sabarnya. Makin sakit hati. Ya Allah. Nguriling nih tiap berdoa tiap tambah sabar anaknya itu. Yang atuh salah ke nu yaos mah memang kieu we. Jadi sia jadi omongan terus salemur. Alah keun wae mana teu butuh karena omongan batur ieu. Dia doain biar kaya jadinya malah tambah sabar. Yang sakit siapa? Ibunya. Wal muda'ahina idzin taratubun naf'in lidda'i aw li ghairihi ala du'aihi. Ya taratubun naf'in lidda'i aw li ghairihi. Wal mudda'a yang didoakan tadi itu yang berdoanya ya. Ya kadang-kadang juga kebalik tuh, ibunya jadi sabar. Jadi nanti kemana manfaatnya? Bisa kepada yang berdoa, bisa kepada yang didoakan. Ajilan au ajilan yukhrijuhu anil abathiyah. Baik sekarang atau nanti, yang mengeluarkan dia dari apa? Dari ketidakbergunaan. Maksudnya pokoknya yang jelas ini doa tidak akan berguna, tidak akan sampai tidak berguna. Ini makin didoain makin tambah jadi garong. Ya Allah, putra abdi jadi garong bolak-balik penjara begitu. Tiba-tiba keluar penjara apa jadi ustaz. Dan itu udah gaul jeung Abu Bakar Bashir. Ya kan nggak tahu juga. Ya, ada kemarin orang husnul khotimah gara-gara ketangkep narkoba. Coba kalau nggak ketangkep narkobanya, itu didoain sama ibunya biar jadi orang soleh. Curi kuain dong nama, wangke di akhirat, mama. Mau pati-pati kieu untuk doa nama mama. Ayo, masuk ke penjara ayah program tahfidz Quran. Tapi ya kapal. Hidung nama cerik, ngomongin ku tetangga, tapi apa penting didoakan. Ya pokoknya mah nggak bakal sampai ada doa yang namanya doa itu nggak mungkin, nggak ada yang bermanfaat. Semuanya pasti akan kembali kepada manfaat. Imma ajilan aw ajilan. Kama yanfa'u naf'an kan naf'il ladzi bayyana. Wal makna anna du'a yanfa'u indana lima aylid dalilil ladzi min zahiril Qur'an hala kaunihi wa'dan mau'udan bihi
au bimadlulihi yusma'u al-lafdhu dalu alaihi ka qouli ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah ini dalil-dalil bahwa doa itu bermanfaat. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rob kalian semua, berdoalah kalian semua padaku maka aku akan istajib, menjawab lakum bagi kalian. Bukan mengkabulkan, itu mana? Tong salah itu. Nggak jawab. Ari nggak jawaban dijawab henteu oge jawaban. Iya ya Allah, saya minta kaya moal dikasih. Jawaban, lain kabul mah kudu diterima wae. Nggak ada jaminan doa itu dikabul. Jaminannya itu dijawab. Dijawab berarti ada manfaat. Begitu. Ya. Nah, Ustaz tengah jawab wae. Hari tadi. Suku moal jawab. Barade cangcut. Moal mang. Nah tengah jawab. Pan iya nggak jawab. Mana ya? Nggak jawab. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Dan apabila bertanya atau meminta kepada engkau, atau bertanya ya namanya, dan apabila bertanya kepada engkau hambaku tentangku fa inni qarib, maka aku qarib. Ujibu da'watad da'i. Aku menjawab. Oh, da'watad da'i. Doanya orang yang berdoa. Al-ayah. Waqad ajma' as-salafu wal khalafu 'ala du'a, dan telah ijma' salaf dan khalaf atas doa. Maksudnya bagaimana? Salaf wal khalaf semuanya berdoa. Malah mereka itu punya doa-doa khusus, disusun pakai nazam, dibaguskan susunannya. Nah itu udah dari dulu kayak gitu. Ijma'. Ya. Hujannya berarti santainya. Walladzi alaihi al-fuqaha wal muhadditsuna wa jamaahirul ulama salafan wa khalafan istihbabuh wa huwa al-mukhtar. Nah, kalau kita melihat hukum, tadi kan kita melihat secara tauhid tuh, bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Itu jawabannya. Dalilnya sudah. Bermanfaatnya bagaimana? Bagaimana hubungannya dengan qudrah dan iradah? Selesai. Sekarang hukumnya bagaimana? Hukum syar'inya. Lah menurut fuqaha, muhaddits, jumhur ulama, baik salaf dan khalaf, hukumnya sunnah wa huwal mukhtar, itu yang terpilih. Bukan wajib. Kalau tidak berdoa sombong. Kamu mah enak, nggak ada kewajiban ngaji. Makanya kerjanya minta terus, berdoa terus. Ya orang ada yang punya kewajiban ngaji gimana? Ya. Ini omongan orang-orang bodoh sudah mulai berkeliaran di media sosial. Uru gembul bodoh, Roma Irama bodoh deui bae. Imad Gus Puguh eta mah rajana bodoh. Di urang man kudu ngasalahan, mana waktu keur menta. Perhatikan hiji-hiji lateangan ku ulang teh. Oh ya caritaanana begini. Ya bodohna di dieu ieu. Masya Allah. Makanya bahasanya apa? Sunnah. Doa dalam pengertian yang meminta. Atau yang pengertian yang tadi. Bukan dalam pengertian sholat. Dalam pengertian sholat yang wajib. Wajib. Waqad dhahabat ta'ifatun minaz zuhadi wa arbabil ma'arif ila anna tarkat du'ai istislaman lil qada'i afdal. Nah, tadi kan siapa yang menyebutkan istihbab itu sunnah itu? Fuqaha, muhaddits, jumhur ulama. Kalau zuhad, orang-orang yang zuhud, wa arbabul ma'arif, dan orang-orang yang ma'rifah, mereka mengatakannya bagaimana? Tarkud du'a istislaman lil qada'i afdal. Meninggalkan doa karena pasrah kepada ketentuan Allah itu lebih utama. Doa sunnah, sunnah. Tapi menerima ketentuan Allah lebih bagus daripada itu. Kata siapa? Zuhad. Faqala akharun inda asy-syakhsu li ghairihi fahasanun aw li nafsihi fal aula tarkuh. Ini zuhad yang lain lagi. Ini mah kayaknya zuhadnya ini
agak-agak fuqaha. Nah, ini saja agak fuqaha. Gimana katanya itu doa itu? Nah, kalau berdoa untuk orang lain bagus. Tapi untuk diri sendiri lebih baik ditinggalkan. Lain dia mah jagoan ka doa lah. Ya Allah, mudah-mudahan tetangga abdi sing seueur artosna meh seueur ngirim ka bojo abdi to. Enggak dioloan. Lain ke pribadi to, lain ke abdi lain. Ya mudah-mudahan ya Allah, Engkau menjadikan tetanggaku banyak hartanya, jembar rezekinya, supaya bisa berbaik kepada tetangga yaitu istriku. Amin. Begitu aja. Lagi datang tuh nya. Kawan. Eta mata hese gituan mah hese. Ya gituan. Kumaha nya. Yang mau jujur-jujur lah orang udah begitu. Ini bagus. Jika seseorang itu berdoa bagi orang lain, bagus. Tapi jika untuk dirinya lebih baik ditinggalkan. Wa qala akhar minhum in wajadal abdu fi nafsihi nasyatan lid-du'ai ustuhibba wa illa fala. Yang lain lagi minhum minazuhad juga. Jika seseorang ini dia mendapatkan waktu luang untuk berdoa, disunahkan, jika tidak, tidak. Ya, itu ada nasyat, ya, bisa waktu luang, bisa memang dirinya itu memang pengennya berdoa begitu. Lagi pengen berdoa, bagus. Ya kalau pengennya ngaji, ya ngaji. Begitu, kalau lagi pengennya berdoa, ya berdoa. Wa dhahaba qaumun ila annahu yakunu sahiba du'ain bilisanihi wa ridon biqalbihi fayati bil amrayni jami'an. Wah, ini yang paling bagus. Apa? Yakunu sahiba du'ain bilisanihi wa ridon biqalbihi. Lisannya berdoa tapi qalbinya ridho. Ya, qalbunya ridho. Ya Allah, Harley Davidson ya Allah. Beri hatilah mak supra eget dan rawan. Apa-apa lain tenan naon geus ieu bae. Hese soalna malek Harley sok ka majelis. Heureun. Nah, di gangna ge hese. Asupna oge gandeng ka tetangga. Riweuh. Ya, tapi tapi hate mah tong lain wios, tong ganti. Gitu, hate mah mung ganti mung. Jangan ya Allah, jangan hate nama gitu, hate nama. Ya. Tapi iya nama ya Allah, Harley Davidson, jet pribadi, sok rek kumaha minta jet pribadi. Rek di mana? Rek di mana landing? Nah, hatena mah entong ya Allah begitu. Ridho abdi mah atas kieu. Ya, tapi di dia ya Allah, jet pribadi. Jet pribadi. Piraku si itu ge naik jet. Si itu naik jet bu pribadi. Mari biheung ti jan beres tawan teu. Masa kita ini kekasihmu ya Allah tidak dikasih helikopter acan. Cek lisan teh ieu mah ulah ya Allah ulah. Rek di mana turunna gitu. Teu hayang-hayang acan hatena mah gitu. Sanes wios lain wios ulah ridho mah begitu. Ari wios mah teh eta mah euy kejar aku tangkap teh. Ya. Setengah maksa ya Allah nggak apa-apa saya mau begini juga, bukan nggak apa-apa begini juga, itu mah bukan ridho. Makom ridho itu dia tidak mau pindah. Ini kalau misalkan kalian nih ada sesuatu di dalam hidup kamu yang mana kamu itu sudah tidak mau pindah, sudah saya begini saja, nah itu makom ridho. Ya. Kayak saya nih jadi cowok ya udah nggak mau Rafa jadi cewek, nggak mau. Makom ridho itu sudah ya. Saya itu kan suka bikin perumpamaan kayak apa? Kayak ke anak tuh. Kayak ke anak. Punya anak. Anaknya jelek. Ingusan. Cilehan. Apa itu cilehan bahasa Indonesianya itu? Belekan. Ya, dibawa jalan-jalan ke pasar. Hilang anaknya. Dicari-cari udah kosong pasarnya, ada orang bawa anak. Anaknya ganteng, putih, bersih. Dibilang, "Bu, ini anak ibu." Kita bilang bukan, gak mau yang itu, tetap nyari yang jelek itu. Ya, itu makomnya makom ridho. Ya. Makomnya makom ridho. Nah kalau misalkan yang bawa suaminya jelek, ingusan, belekan, gak punya duit,
Dibawa ke pasar, hilang suaminya itu. Pas udah gitu, udah hilang, pasarnya kosong. Ada orang bawa laki-laki, Bu. Ini suami ibu. Dilihat itu ganteng. Ya udah putih, bajunya bersih, wangi. Udah itu, nggak dibesokin lagi, takut balik lagi sama yang tadi. Udah langsung dibawa, ya ini suami saya. Itu bukan ridho, yang itu yang tadi berarti sama suami yang tadi bukan ridho tuh. Apa sama suami yang tadi? Kona'ah. Gak apa-apa yang ini juga, tapi kalau ada yang lebih bagus, ya saya tuker gitu. Itu mah kona'ah. Nah kalau punya suami kayak gitu ditendang. Eta mah teu kona'ah acan. Gitu, itu kubur. Bukan kufur nikmat, tidak sabar dikasih bencana itu. Tidak sabar dikasih balahi itu dah. Ya. Ala kulli halin. Qala Imam Al-Qushairi, wal aula ayyuqala al-awqatu mukhtalifatun fa fi ba'dil ahwali ad-du'a afdalu minas sukut wa huwal adab. Kalau Imam Al-Qushairi begini, lebih bagus kita ditafsir. Jadi jangan dipukul rata begitu. Keadaan orang kan beda-beda. Ya. Makanya kata Imam Qushairi itu lebih utama begini dikatakannya, al-awqatu mukhtalifatun. Waktu itu kan beda-beda. Waktu sekarang kan bukan waktu besok. Ya kan sekarang kan tanggal muda. Nggak pati berdoa kan ya nggak apa-apa kan, ini waktunya piknik, waktunya ngabisin duit ya. Nah, pertengahan waktunya ngirit, akhir waktu berdoa. Akhir bulan waktu baru ayo awal-awal mukhtalifah, beda-beda waktu itu. Fafi ba'dil ahwali ad-du'a afdalu minas sukut. Maka di dalam beberapa keadaan doa itu lebih utama daripada diam. Wahwal adab, itulah adab ya. Berdoa lebih afdol daripada diam. Wa fi ba'diha as-sukutu afdalu minhu wa wal adab, dan di dalam sebagian waktu diam lebih afdol daripada berdoa. Itu pun adab juga. Wa inna ma yu'rafu dzalika bil waqti. Kapan itu diketahuinya? Dengan waktu. Nah, maksudnya dengan waktu itu maksudnya bagaimana? Nih si sufi ini, si zahid ini, dia akan tahu kapan waktunya berdoa, kapan waktunya diam. Bukan dengan keinginanmu. Ya kalau berdoa, nah itu ahsan. Kalau diam, ya itu ahsan. Wa fi ba'diha mana tadi? Fa idza wujida fi qalbi fa idza wajada fi qalbihi isyaratan ila du'a fa huwa afdalu wa aula. Maka jika dia mendapatkan di dalam kalbunya isyarat untuk berdoa, maka dia afdol dan lebih utama. Wa idza wajada isyaratan ila sukut fa sukutu lahu atam. Dan apabila dia mendapat isyarat untuk diam, maka diam itu lebih sempurna. Qala wa yasihu ayyuqala maka lil muslimin fihi nasibun aw lillahi ta'ala fihi haqqun faddu'a'u aula likaunihi hina idzin ibadatan. Ini masih juga Imam Al-Qushairi. Boleh dikatakan seperti ini. Jika bagi orang muslim yang lain ada bagian atau ada Allah ada haknya, maka berdoa lebih utama. Kalau bagi orang muslim yang lain ada bagiannya, misalkan apa? Ya kamu ngutang. Udah ditagih. Udah ngebon gitu, ditagih nggak punya duit. Itu kan apa kamu mau sabar? Sabar ditagih, biarinlah nagih juga, sabar aja. Doa. Itu ada hak. Nasibun lil muslimin. Begitu. Ya. Udah akan baik ditagih wae. Iya ini kumaha. Itu ada ditungguin tuh. Ya, mau belanja ke pasar. Duitnya di kamu. Itu. Bentar lagi betul. Itu lebih bagus apa? Berdoa. Jangan gini tuhnya. Resiko jadi orang zuhud mah. Loba musibah ada siapa sorangan atuh. Ya tinggal buka pola sorangan. Disangkana rezeki anak soleh, cobaan orang soleh. Enggak. Ya, itu bertingkah laku sendiri.
Saya ini banyak cobaan. Detik, itu mah konsekuensi perbuatan kamu. Udah kadang udah sadar salah, udah ya udah berdoa begitu. Kan ada begini. Konsep kan katanya kalau orang soleh itu banyak diomongin orang. Nih dia soleh dulu, baru diomongin orang. Kamu diomongin orang dulu, baru soleh. Beda. Berarti kamu harus tobat itu. Gak bisa jadi soleh pelarian, gak bisa. Manusia mah diomongin heula, karek diomongin ku batur. Iya, mas soleh heula, karek diomongin ku batur. Berarti itu diomongin ada teh kasolehanana ngan batur teu ngartieun. Siapa tipe omongan heula. Geus pi omongkeun, karek soleh. Bayar heula pi omongkeun sia ieu. Ya. Ini sumber sumber pi omongeunana beresan. Ayo malah kulon pati omongkeun atuh. Nih eta cenah abi teh mau ieu mau naon? Mau buah matak pi omongeun oge. Sakumaha teu seueur cenah 30 ton si goblok. 30 ton. Ada itu pan mau. Itu loh. 30 ton. Diomongkeun batur jadi soleh. Sia sacan jadi soleh bayar heula itu. Hakul adami itu. Ya. Itu kabayar kumaha? Ngadoa. Geus teu di jalan. Heuh sok ngadoa. Ulah beuki atoh diobrolkeun teh. Nah kan ari jelema soleh macam kieu aja loba. Banyak apa? Banyak cobaannya orang soleh. Siapa? Diomongin sia. Ari teh beres heula. Ayo jadi jelema soleh macam hese diomongkeun ku batur itu beres heula. Aduh. Ya, zaman kiwari. Doa aula li kaunihi idzin ibadatan. Nah, atau ada hak bagi Allah. Tadi terlintas di dalam hati pengen apa? Tuh, lihat nih. Kata-katanya nih ada anak presiden naik jet pribadi ya. Iya. Duh. Kapan ya? Kapan ya? Apa? Bisa naik jet? Ya Allah, saya betul. Jangan kayak gitu mah jangan. Itu mah kamu pengen. Jangan. Ya. Tapi kalau misalkan lihat nih ada jet pribadi. Waduh. Ya ini kalau misalkan jet pribadi nanti Habib Umar saya panggil tiap minggu ke sini. Ayo minta. Ya Allah, jet pribadi. Sama bensinnya. Ada tau mau tahu kayaknya. Jet, udah kita jeung pilotna, jeung bensinna. Entong pribadi. Itu ada hak Allah. Ya, boleh tuh. Minta. Wa in kana li nafsika fihi hazzun fasuku taula, tapi jika itu untuk bagian dirimu maka diam itu lebih utama, lebih baik. Qala ustadzuna rahimahullah wa indi anna kalamal Imam al-Qushairi wifaqun la khilafa. Wifaqun la khilafun. Wa indi kata ustadzuna, ya, ini menurut saya perkataan Imam Qushairi ini mantap. Tidak ada khilaf. Bagus itu sudah. Ya. Nah, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Nah, ya gak usah bilang-bilang gitu. Sama paman mang teh ku abi teh didoakeun. Gitu. Kita sah. Itu jadi kalau ngedoain yang orangnya enggak tahu sama kita doain, ya begitu itu. Ya. Lebih ijabah. Ya kayaknya sih ya. Kayaknya sih ya. Jadi mendoakan ya karena kan susah juga kita ngedoain orang terus orangnya nggak tahu dia sukses kayak gitu gara-gara kita doain. Cobaan buat engkau. Itu cobaan buat kamu itu. Ya, buat cobaan untuk yang mendoakan. Menang dari mana? Tiba-tiba mang geus beunghar, mang apal teh waktu ku abi teh didoakeun. Tapi cara mang teh memang mungkin bisa jadi karena tidak ada had bagi dirinya. Ya, udah itu kebaikan kita aja. Peupeurieun urang teh bisa nya, kabantuan ka alo gitu tah. Kabantuan ka emang teh bisa. Urang didoakeun bari teh kudu di beja-beja. Usah kasih tahu. Mungkin Allahu a'lam. Ya tadi lah udah kesimpulannya begitu.
Yang terakhir tadi perkataan siapa? Al-Imam Al-Qushairi. Nah, itu lebih bagus. Cuman kalau mau makomnya makom syariat, mau fikih, ya lebih bagus berdoa. Ya, atau izharul hajat tadi. Ada lagi pertanyaan? Ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya mau